Dunia shinobi telah melewati banyak perang besar. Kita telah melihat Kaguya, Madara, hingga kekacauan yang dibuat oleh Ishiki Otsutsuki. Namun, apa yang sedang kita hadapi sekarang berada di level yang benar-benar berbeda. Ini bukan lagi soal ninjutsu atau genjutsu. Ini adalah eksistensi murni dari kehendak alam semesta yang ingin melahap segalanya. Hari ini kita tidak akan sekadar membahas karakter biasa. Kita akan membedah sosok yang telah meruntuhkan semua teori kekuatan yang pernah ada di seri Boruto. Dia adalah Jura. Pemimpin dari para Shinjutsu yang lahir dari evolusi murni pohon dewa. Persiapkan diri kalian karena analisis kali ini akan sangat panjang dan mendalam. Jangan skip sedetik pun, karena setiap detail kekuatan Jura yang akan kami bahas adalah kunci untuk memahami masa depan era Two Blue Vortex. Asal-usul bukan sekedar cloning, tapi kesadaran murni. Mari kita mulai dari akar permasalahannya. Siapa sebenarnya Jura? Banyak dari kita yang awalnya menduga bahwa dia adalah kloningan dari karakter lama seperti Jigen atau bahkan Kawaki. Namun, fakta yang kami temukan jauh lebih mengerikan. Jura adalah evolusi kesadaran Jubi. Jika kloningan lain seperti Hidari atau Matsuri memiliki inang manusia yang tertelan pohon dewa, Jura tampaknya adalah manifestasi langsung dari inti Jubi itu sendiri. Secara biologis, tubuh Jura tidak memiliki batasan manusia. Dia memiliki akses tak terbatas ke energi alam dan cakra yang sangat masif. Mengapa ini penting? Karena itu berarti Jura tidak mengenal rasa lelah. Dia tidak memiliki titik lemah organ vital seperti manusia pada umumnya. Setiap inci dari tubuhnya adalah senjata. Kami melihat Jura bukan sebagai makhluk hidup, melainkan sebagai hukum alam yang berjalan mencari jati diri dan pengetahuan. Inilah alasan mengapa kehadirannya saja sudah mampu membuat atmosfer di Konoha terasa mencekam dan berat. Analisis kemampuan tempur level dewa. Sekarang, mari kita masuk ke inti pembicaraan. Seberapa kuat Jura dalam pertempuran? Jawaban singkatnya adalah terlalu kuat. Kami telah merangkum beberapa kemampuan tempur Jura yang telah diperlihatkan sejauh ini, dan jujur saja, ini sangat gila. Pertama, manipulasi elemen tanah tingkat absolut. Jura tidak membutuhkan segel tangan yang rumit. Hanya dengan kehendaknya, dia mampu mengubah struktur tanah di sekitarnya menjadi pilar-pilar penghancur atau pelindung yang sangat keras. Kita melihat bagaimana dia dengan mudahnya menahan serangan dari shinobi elit Konoha seolah-olah itu hanyalah debu yang lewat. Kedua, kecepatan dan refleks yang melampaui karma. Saat berhadapan dengan Kawaki, kita semua melihat betapa mudahnya Jura menghindari serangan jarak dekat. Bahkan, ketika Kawaki menggunakan kekuatan matanya untuk mengecilkan objek atau menyerang secara tiba-tiba, Jura mampu membalas dengan satu serangan fisik tunggal yang telak. Satu pukulan dari Jura bukan sekadar pukulan biasa, itu adalah tekanan cakra terkonsentrasi yang mampu merusak jaringan saraf musuh dalam seketika. Ketiga, tembakan Bijudama terfokus. Ini adalah salah satu senjata paling mematikan milik Jura. Berbeda dengan Jubi yang menembakkan bola energi raksasa yang lambat, Jura mampu memadatkan energi tersebut menjadi laser tipis namun memiliki daya ledak dan penetrasi yang luar biasa. Kecepatan tembakannya setara dengan kecepatan cahaya, membuatnya hampir mustahil untuk dihindari bahkan oleh pengguna dojutsu sekalipun. Misteri target utama Himawari dan insting dewa. Namun, kekuatan fisik bukanlah hal yang paling menakutkan dari Jura. Yang paling membuat kami waspada adalah insting intelijennya. Jura adalah seorang pemikir. Dia memimpin para kloningan lain dengan visi yang jelas. Dia datang ke Konoha bukan untuk kehancuran semata, melainkan untuk makan. Dan targetnya secara mengejutkan bukanlah Naruto Uzumaki, melainkan Himawari Uzumaki. Mengapa Himawari? Kami melihat ada sesuatu yang sangat besar di sini. Jura memiliki kemampuan untuk mendeteksi aroma cakra atau esensi kehidupan yang melampaui kemampuan sensorik manapun yang pernah ada di dunia shinobi. Dia bisa merasakan keberadaan Kurama atau kekuatan rahasia di dalam diri Himawari yang bahkan tidak disadari oleh penduduk desa. Ini membuktikan bahwa Jura memiliki koneksi spiritual yang sangat dalam dengan sumber cakra original. Dia adalah predator puncak yang tahu persis di mana sumber kekuatan terbesar berada. Kesimpulan dan prediksi masa depan. Jadi, apa artinya semua ini bagi masa depan Boruto?
Kami berpendapat bahwa Jura adalah ujian terakhir bagi generasi baru. Dia adalah sosok yang memaksa Boruto untuk melampaui batas kemampuannya. Tanpa bantuan dari kekuatan besar atau strategi yang luar biasa cerdik, Jura hampir mustahil untuk dikalahkan dalam pertarungan 1 lawan 1. Dunia shinobi saat ini sedang berada di ujung tanduk. Dengan Jura yang terus belajar dan mengumpulkan informasi, dia akan menjadi semakin pintar di setiap babaknya. Pertanyaannya sekarang, siapakah yang akan bangkit untuk menandingi kekuatan dewa ini? Apakah Boruto dengan teknik Uzuhiko-nya, ataukah Himawari akan menjadi kunci penyelamat dunia? Segmen tambahan, Jura versus legenda masa lalu. Nah, sebelum kami mengakhiri pembahasan ini, ada satu pertanyaan besar yang sering muncul di komunitas jika Jura dibandingkan dengan Madara Uchiha atau Isshiki Otsutsuki, siapa yang akan menang? Mari kita bedah secara objektif agar kita tahu seberapa gila level kekuatan Jura saat ini. Banyak yang beranggapan bahwa Madara Rikudo adalah puncak kekuatan shinobi. Namun, perlu kami ingatkan Madara masih menggunakan ninjutsu yang dasarnya adalah manipulasi cakra manusia. Sementara Jura, dia menggunakan Shinjutsu. Shinjutsu adalah teknik asli para dewa yang tidak bisa dibatalkan atau diserap dengan cara biasa. Kami melihat bahwa Jura memiliki keunggulan mutlak dalam hal regenerasi. Jika Madara butuh waktu untuk memulihkan diri, Jura tampaknya memiliki sel yang terus berevolusi setiap detik saat dia bertarung. Lalu bagaimana dengan Isshiki Otsutsuki? Isshiki memang memiliki kekuatan fisik dan mata Sukuna Hikona yang luar biasa. Namun Isshiki memiliki batas waktu karena tubuh inangnya yang tidak sempurna. Berbeda dengan Jura, dia tidak punya batasan waktu. Jura adalah entitas yang stabil. Kami memprediksi bahwa dalam pertarungan jangka panjang, Jura akan menang karena dia mampu belajar dan beradaptasi dengan gaya bertarung musuhnya secara instan. Dia bukan hanya bertarung dengan otot, tapi dengan kecerdasan kolektif dari Jubi yang telah hidup selama ribuan tahun. Inilah yang membuat era Two Blue Vortex menjadi sangat berbahaya. Musuh yang kita hadapi sekarang bukan lagi alien yang ingin menanam pohon, tapi pohon itu sendiri yang telah menjadi sadar dan memiliki kecerdasan melampaui penciptanya. Jadi, jangan heran kalau nanti kita akan melihat Jura melakukan hal-hal yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Kaguya sekalipun. Itulah analisis mendalam dari kami mengenai kekuatan mengerikan sang pemimpin kloningan Jura. Kami sangat penasaran dengan pendapat kalian semua. Menurut kalian, apa kelemahan terbesar Jura yang belum terungkap? Jangan lupa tulis teori tergila kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Gua Habib di sini pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.